Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memuji Allah karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang paling terbaik di atas permukaan bumi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul liqa'il ardi huwa masajidullah. Sebaik-baik tempat yang ada di atas permukaan bumi ini, tempat terbaiknya adalah masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat tak lupa juga kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam itu juga tercurahkan untuk para sahabat beliau, kemudian istri-istri beliau, keluarga beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas seputar fikih praktis seputar Ramadan, karena kita tahu sekarang kita sudah berada di tanggal 15 Sya'ban 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2024 Masehi. Itu berarti jemaah sekalian kurang lebih sekitar 15 atau 14 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, jika Allah berkenan memasukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Dan kita sangat berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 10 bekal memasuki Ramadan. Maka sekarang ya salah satu di antara bekal 10 bekal memasuki Ramadan adalah kita harus berilmu tentang apa-apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Makanya kita akan membahas beberapa bahasan tentang seputar Ramadan. Kita tahu jemaah sekalian, kita mulai dari keutamaan bulan suci Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan jemaah sekalian sangatlah banyak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan telah tiba, "futihat abwabul jannah," maka pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ghulliqat abwabun nar," dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka jemaah sekalian? Kita lebih mudah untuk melaksanakan amalan-amalan yang mendekatkan kita di surga di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya.
maksud dari ditutupnya pintu neraka jamaah sekalian, maka kita berusaha semaksimal mungkin, dan kita merasakan sendiri ketika masuk bulan suci Ramadan, maka kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi yang namanya dosa. Ya, kadang ada orang yang mungkin tidak menjaga misalnya pandangannya di luar bulan suci Ramadan, tapi begitu masuk bulan suci Ramadan seakan-akan ada alarm tersendiri dalam diri kita yang membuat kita enggan atau membuat kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi yang namanya mengumbar pandangan di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di malam Ramadan atau di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu jamaah sekalian, kalau dikonferensikan menjadi tahun, maka kurang lebih atau lebih dari 83 tahun. Siapa di antara kita yang usianya hari ini 83 tahun jemaah sekalian? Tetapi 83 tahun atau lebih baik daripada 83 tahun itu bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Tapi jemaah sekalian, banyak juga atau ada juga orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba-hamba Allah yang celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaqiyun 'abdun," sengsara itu hamba, celaka itu hamba. Siapa itu? Ternyata hamba yang celaka di situ disebutkan adalah orang yang mendapati Ramadan. Kata Nabi SAW, orang yang celaka ini, syaqiyun 'abdun man adraka Ramadan, orang yang mendapati bulan suci Ramadan, summa insalakha min, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan, walam yughfar lah, dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hamba ini bisa dikatakan sebagai orang yang celaka kalau belum diampuni jamaah sekalian? Karena setiap malamnya di bulan suci Ramadan itu ada pengampunan dosa, dan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan, divonis oleh Allah, dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malamnya. Yaitu terjadi di setiap malamnya. Artinya kalau kita belum mendapatkan pengampunan di malam yang pertama, maka masih ada 29 malam ke depan atau 27, 28 malam ke depan. Maka jemaah sekalian, wajar kalau ada orang yang mendapati Ramadan lalu kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan belum diampuni. Wajar kalau didoakan oleh malaikat Jibril kecelakaan bagi hamba tersebut. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru keutamaan Ramadan. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang identik dengan Ramadan. Puasa misalnya. Puasa ini sendiri jemaah sekalian sangat banyak keutamaannya. Yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu," hei sekalian orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumus syiyam," diwajibkan atas kalian berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kalian. Apa tujuan diwajibkannya puasa jemaah sekalian? Lanjutan atau penutup ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'allakum tattaqun," semoga dengan disyariatkannya puasa tersebut kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka puasa adalah jalan untuk meraih ketakwaan. Kemudian juga puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas syiyam junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai atau penghalang yang menghalangi hamba tersebut dari api neraka. Di hadis yang lain jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah," siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah atau karena Allah, yang didapatkan oleh hamba tersebut adalah ba'adallahu minan nari sab'ina kharifa. Allah akan menjauhkan hamba tersebut dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Maka ini diantara keutamaan puasa itu sendiri. Belum cukup sampai di situ jamaah sekalian. Puasa juga akan datang nanti hari kiamat
sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang mengerjakannya. Apakah cukup sampai di situ? Masih banyak lagi keutamaan puasa. Di antaranya jamaah sekalian, puasa adalah pengekan syahwat. Ya, itu akan mengekan syahwat, mengekan syahwat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa in lam tastati', kalau tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Alaikum bisyam, hendaklah kalian berpuasa. Fa innalahu wija'un, karena puasa itu akan mengekan syahwat kita." Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kalau kita puasa, kita tidak punya syahwat." Ada syahwat ya, tapi tenaga kita yang loyo ya. Dan sehingga kemudian puasa ini membantu mengekan syahwat. Kemudian juga jamaah sekalian, di antara keutamaan puasa yang lainnya, di surga ada satu pintu yang bernama, apa itu jamaah sekalian? Apa pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa? Pintu apa? Namanya Babur Royan. Pintu surga Ar-Royan itu jamaah sekalian disiapkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati babun." Sesungguhnya di surga itu ada satu bab atau ada satu pintu, yuqalu lahu Ar-Royan, yang pintu itu dinamakan pintu Ar-Royan. La yadkhulu minha illa as-shaimun. Tidak dimasuki pintu tersebut kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau sudah masuk orang-orang yang berpuasa, maka pintu itu ditutup. Jadi ada pintu khusus dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa berpuasa di dunia, di surga kelak, namanya Babur Royan. Ini diantara keutamaan puasa ya. Belum cukup sampai di situ jamaah sekalian. Kita angkat lagi satu keutamaan puasa sebelum kita lanjut di yang lainnya. Jamaah sekalian, di antara keutamaan puasa adalah doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, doanya orang yang berpuasa mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun," ada 3 orang, la turaddu da'watahum, tidak akan ditolak doanya. Artinya doanya akan dikabulkan. Apa itu? As-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini diantara doa yang istijabah, orang yang berpuasa sampai berbuka. Di jaraknya ini ada waktu-waktu diijabah doa, atau orang yang berpuasa diijabah doanya. Kemudian wal imamu adilun, dan yang kedua adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Ya, meskipun mungkin agak berat juga di sini ya. Tapi kemudian yang ketiga adalah wada'watul madlum, dan juga doa orang-orang yang terzolimi. Ya, jadi orang yang berpuasa sampai berbuka itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ini juga doanya diijabah. Kemudian yang ketiga adalah da'watul madlum, orang yang terzolimi. Antum diambil haknya oleh orang lain, ya antum boleh mendoakan, ya Allah putuskan urat nadinya. Ya boleh antum berdoa kalau dalam keadaan terzolimi. Tapi jamaah sekalian, pertanyaannya, apa yang antum dapatkan kalau antum mendoakan keburukan untuk orang lain? Coba antum begitu diambil haknya oleh orang lain, antum mengatakan, ya Allah berikanlah dia hidayah dan masukkan saya ke dalam surga. Maka jemaah sekalian, kalau Allah berikan hidayah kepada orang yang menzalimi Anda, akhirnya dia sadar, oh saya menzalimi fulan, dikembalikan hak Anda. Tadi kalau didoakan keburukan, boleh mendoakan keburukan kalau misalnya kita terzalimi dan doa kita di situ terijabah. Tetapi apa yang kita dapatkan mungkin kalau misalnya, ya Allah kasih terpeleset itu orang, akhirnya dia terpeleset betulan, kita cuma merasa puas, setelah itu tidak ada. Kita rugi jemaah sekalian. Coba kita minta berikan hidayah hamba itu, ya Allah, kemudian masukkan saya ke dalam surganya Allah, atau minta hajat-hajat yang lainnya. Tapi jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini diantara keutamaan puasa. Tapi kita masuk ke hukum puasa Ramadan. Hukumnya puasa Ramadan jemaah sekalian adalah wajib.
Ya, wajib bagi orang yang mampu, ya wajib bagi orang yang mampu. Di antara dalil diwajibkannya atau wajibnya puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam," telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini dari firman Allah. Dalil dari ayat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 rukun Islam. Salah satunya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka dipertanyakan rukun Islamnya karena dia meninggalkan salah satu dari arkanul Islam. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, menentukan awal Ramadan. Ya, ini yang kadang di negeri kita kadang berbeda ya. Ada yang selalu, ada yang di depan, ada kadang yang 1 hari sebelumnya, setelahnya. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menentukan awal Ramadan itu hanya ada 2 cara. Yang pertama atau metode yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ini cara yang pertama. Baik, kalau tidak terlihat hilalnya, maka ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syahida minkumus syahr falyasum." Afwan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. "Faman syahida minkumus syahr falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaklah berpuasa. Ini metode yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Baik, bagaimana kalau kemudian tidak terlihat hilal, maka dilengkapi bulan Sya'ban menjadi 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in gumma 'alaikum." Kalau ternyata hilal tidak kelihatan, maka fa akmilu iddati Sya'ban ila 30 atau kama qala Rasul, maka lengkapi bulan Sya'ban menjadi 30. Hanya ada 2 metode ini. Yang pertama tadi apa? Melihat hilal. Yang kedua, melengkapi Sya'ban menjadi 30. Taib, ada metode hisab yang digunakan oleh sebagian orang itu jamaah sekalian untuk membantu kapan kita melihat hilal. Ya, jadi metode hisab digunakan untuk membantu kita kapan melihat hilal. Dan demikianlah yang hampir sebagian ulama menukil bahwasanya ijma para ulama bahwasanya hanya 2 metode ini yang digunakan dalam menentukan penanggalan atau menentukan awal mula Ramadan, yaitu dengan melihat hilal dan juga melengkapi, kalau tidak terlihat hilal maka dilengkapi bulan Sya'ban menjadi 30. Dan kita sebenarnya jemaah sekalian, enak sekali kita di negara kita ya, karena pemerintah mengatur ini. Jadi tinggal kita menunggu pengumuman pemerintah. Ya, tinggal kita menunggu pengumuman pemerintah. Kapan diumumkan oleh pemerintah, ya sudah, kita ikuti di situ. Mungkin ada bahasa-bahasa begini, tapi kan begini. Baik, jamaah sekalian, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusalluna ma'akum." Salatlah kalian bersama dengan pemimpin kalian. Baik, fa in asabu, kalau ternyata mereka benar dalam menetapkan sesuatu, falahum walakum, bagi mereka pahala dan bagi kalian pahala. Taib, itu kalau benar. Bagaimana kalau mereka salah Ustaz? Taib, kata Nabi SAW, wa in akhtau, kalau ternyata mereka salah dalam menetapkan, falakum, maka untuk kalian pahala, wa alaihi, dan bagi mereka yang menanggung dosanya. Selesai kita jamaah sekalian. Kita tidak ada lagi tidak dituntut untuk keluar. Masa pemerintah menetapkan sekian, saya maunya puasa sekian. Baik. Ingat perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ammar bin Yasir, "Man shoma fi yaumi syak." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, apakah ini sudah masuk 1 Ramadan atau ternyata masih tanggal 30 Sya'ban, tapi dia tetap ngotot puasa di situ. Kata Ammar bin Yasir, faqad aso Abul Qasim. Orang yang tetap memaksakan di puasa di hari tersebut, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa itu Abul Qasim jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Orang yang tetap ngotot berpuasa di hari yang diragukan, apakah dia tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, dia tetap ngotot berpuasa di situ, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain, ya ini juga disebutkan kalau tidak salah di kitab Bulughul Maram ya. Kata Nabi di bab siam, di bab puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan yauman. Tidak boleh seseorang berpuasa lebih dulu satu hari satu hari mendahului bulan suci Ramadan, wala yaumain, dan jangan juga 2 hari, illa kecuali seseorang, illa rajulun kana yasum atau kama Rasul, yang memang terbiasa berpuasa, maka tidak apa-apa berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau ada orang yang kemudian dia rutin berpuasa Senin Kamis misalnya, atau dia menambah dengan ayyamul bid, atau dia seseorang yang berpuasa puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, namanya puasa Daud. Baik, kalau misalnya Ramadannya misalnya hari Ahad, ya penentuan Ramadan misalnya hari Ahad, dan dia memang di hari Ahad itu, hari Sabtunya dia tidak berpuasa misalnya, tidak berpuasa di hari Sabtunya, tapi orang ini adalah orang yang senantiasa berpuasa Daud, otomatis kalau di Sabtu tidak berpuasa, di hari Ahadnya puasa, karena dia terbiasa berpuasa Daud. Tapi di hari Ahad ternyata dilihatlah hilal. Afwan, di hari Sabtunya itu setelah maghrib ya, malam Ahadnya dilihatlah hilal. Ternyata tidak muncul hilal. Berarti puasanya kapan? Ramadannya kapan? Senin, karena tidak muncul hilal di malam Sabtu, di malam Ahad. Tapi berarti Ramadannya di hari Senin. Tapi orang ini yang terbiasa puasa Daud, di hari Sabtunya dia tidak puasa, berarti hari Ahadnya harus puasa. Toib, jadwal puasanya ya, bukan harus ya. Aslinya di jadwal puasanya di hari Ahad. Toib, maka dia berpuasa di hari Ahad dengan puasa Daudnya yang biasanya, lalu kemudian nanti Seninnya baru puasa Ramadan. Maka ini tidak mengapa. Yang terlarang kalau misalnya dia tidak pernah berpuasa Senin Kamis, tidak pernah juga berpuasa Yamul Bid, tidak pernah berpuasa Daud. Kemudian tiba-tiba begitu dilihat hilal, tidak muncul hilal di malam Ahad, ditentukanlah Ramadan di hari Senin misalnya. Lalu dia tiba-tiba mengatakan, Ahad ini nanti saya mau puasa deh. Nah, ini terlarang. Kenapa? Karena dia mendahului Ramadan dengan 1 hari sebelumnya. Dan jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kembali ke perkataan tadi Ammar ibn Yasir, man shoma fi yaumi syak, siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, faqad aswabal qasim, dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah ya, dan silakan ya, coba kita menjadi orang-orang yang kemudian patuh ya, selama bukan kemungkaran. Taib, demikian juga dengan berhari raya ya, bersama dengan pimpinan atau bersama dengan kaum muslimin. Baik, yang berikutnya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa jemaah sekalian ada 3. Yang pertama sehat dan tidak dalam keadaan sakit. Kemudian yang kedua menetap dan tidak dalam keadaan safar. Allah Subhanahu wa taala berfirman sekaligus menyebutkan 2 syarat ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, faman kana minkum wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah mengganti di hari yang lain. Sehingga syaratnya adalah harus sehat dan tidak dalam keadaan sakit, kemudian menetap dan tidak dalam keadaan safar. Kemudian syarat yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita. Baik, apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Apa perbedaan syarat dengan rukun? Kalau ada seseorang yang tidak melaksanakan syaratnya atau ya tidak memenuhi syarat, apakah puasanya tetap sah? Baik. Kalau ada seseorang yang tidak melengkapi rukunnya, rukun dari puasa itu, apakah puasanya tetap sah? Sah atau tidak?
Taib, ikhtalafu ahlu MTI ya, para karyawan MTI berikhtilaf. Apabila ada orang yang meninggalkan rukun, apakah dia sah atau tidak? Di antara mereka ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Taib, jemaah sekalian, meninggalkan syarat dan meninggalkan rukun sama-sama membatalkan yang namanya ibadah, termasuk dalamnya puasa. Taib. Tapi apa bedanya antara syarat dengan rukun? Kalau dia syarat, maka itu di luar dari ibadah tersebut. Di luar dari ibadah tersebut. Tapi kalau dia rukun, maka dia di dalam ibadah tersebut. Sama misalnya kayak orang yang salah satu di antara syarat bagi orang yang ingin mengerjakan solat, salah satu syaratnya adalah wudu. Wudu ini di luar solat atau di dalam solat? Di luar solat. Taib. Salah satu rukun solat Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam solat atau di luar solat? Di dalam solat. Jadi syarat itu di luar dari ibadah tersebut. Tapi kalau rukun dia berada di dalam ibadah tersebut. Kapan ditinggalkan syarat atau rukun, maka sama-sama membatalkan ibadah tersebut. Taib. Barakallahu fikum. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mendapatkan keringanan untuk orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, yang pertama adalah orang yang sakit dan yang kedua adalah orang yang safar. Sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan tadi ya, wa man kana minkum maridun, siapa di antara kalian yang sakit atau ala safar atau dalam keadaan safar, fa iddatum min ayamin ukhra, maka boleh menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang ketiga yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua renta atau orang yang sepuh yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia diizinkan tidak berpuasa tetapi mengganti dengan membayar fidyah, yang namanya fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang berat untuk berpuasa, maka tidak mengapa mereka tidak berpuasa, tetapi wajib untuk membayar yang namanya fidyah. Apa itu fidyah? Membayar atau memberi makan satu orang miskin. Begini jamaah sekalian, fidyah itu ukurannya satu kali makan orang tersebut, orang yang meninggalkan puasa. Misalnya ada orang yang sakit atau tua renta atau orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, ini juga dibolehkan untuk membayar fidyah. Kalau ada orang tua renta tidak mampu lagi berpuasa, satu hari dia tidak berpuasa, berarti satu porsi makannya dia yang dia harus keluarkan kepada orang miskin, entah itu makan siang atau makan malam atau apalah. Atau begini ya, supaya kita mudah pahami, kalau misalnya orang tersebut satu kali porsi makannya itu sekitar 20.000, maka yang wajib dikeluarkan dibayar fidyahnya adalah 20.000. Ya, meskipun dia 3 kali makan. Kalau 3 kali makan berarti 60.000 ya, tetapi yang dikeluarkan hanya 20.000 karena satu porsi satu kali makannya ya, bukan ketiga-tiganya. Taib. Bisa dipahami ya? Taib. Dan syarat untuk membayar fidyah itu jemaah sekalian, dia harus lewat dari hari tersebut. Ya, tidak boleh seseorang mengatakan begini, orang tua saya kan sudah sepuh, sudah tua, maka sebelum masuk Ramadan saya bayarkan memang 30 hari ke depan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena belum tentu juga orang tua kita melewati hari tersebut. Jadi nanti syaratnya dia setelah lewat dari hari tersebut. Ya, taruhlah misalnya kalau berlalu hari pertama Ramadan, masuk maghrib, sudah boleh dibayarkan untuk hari pertama saja. Tidak boleh lagi dibayarkan sampai ke 30-nya karena belum memasukinya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah wanita hamil dan menyusui. Ini juga diberikan keringanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Innallaha wada'a lil musafir nifsus shalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi orang musafir seperdua salat. Artinya orang yang musafir kalau rakaatnya 4 bisa
dia sholat cukup 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat saja ini dikatakan nisfus sholat, ya setengah sholat. Wasaumu anil hubli wal murdi, dan puasa juga diberikan keringanan kepada orang yang menyusui dan wanita hamil, ya sehingga dia bisa untuk tidak berpuasa, wanita hamil dan menyusui. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa jemaah sekalian atau fardu puasa ada 2, yaitu imsak, menahan diri dari melakukan berbagai pembatal puasa, dan berniat. Artinya rukunnya puasa itu niat dan menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Nanti kita sebutkan juga apa-apa saja yang membatalkan puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, tsumma atimmus siyama ilal lail." Dan makan dan minumlah hingga terang bagi kalian fajar, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ya, ini dalil yang menjelaskan bahwasanya rukunnya puasa adalah imsak atau menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Adapun rukun tentang niat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat." Semua amalan itu tergantung dari niatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, "La yasihus shauma illa binniyah." Tidak sah puasanya seseorang kecuali dengan niat, ya kecuali dengan niat. Kalau ada orang yang tidak berniat puasa, dia hanya menahan diri, tidak makan, tidak minum sampai maghrib, dari sholat fajar sampai maghrib, dan dia tidak berniat puasa, maka ini tidak dihitung sebagai orang yang berpuasa, ya karena tidak menjalankan rukunnya. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mahalluha al-qalb." Dan tempatnya niat itu di mana? Di hati. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, mahallu an-niyah, tempatnya niat itu adalah fil qalb, di hati. Wala yushtaratu an-nutqa bila khilafin, dan kata beliau, dan tidak dipersyaratkan harus diucapkan dengan lisan. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, niat itu tempatnya di hati dan tidak dipersyaratkan, ya tidak harus diucapkan dengan lafaz, ya tidak harus diucapkan dengan lafaz. Taib, mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau ada yang mengucapkan lafaz?" Taib, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang mengatakan boleh melafazkan niat itu penguat yang ada di dalam hati. Sehingga jemaah sekalian, ya dalam mazhab Syafi'i kalau tidak salah ingat ya, pelafazan niat itu. Tapi jemaah sekalian, sehingga kalau ada orang yang niat di dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia ucapkan, yang mana dihitung? Yang di hati atau yang diucapkan? Yang di hati, ya yang di hati. Dan ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi juga beliau bermadhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan bahasanya tidak diharuskan mengucapkan niat, mengucapkan lafaz niat, ya karena niat tempatnya di hati. Tapi jemaah sekalian, kalau misalnya ada orang yang di malam harinya dia beli nasi goreng untuk persiapan sahur, kemudian dia tidur, ternyata dia nanti bangunnya setelah sholat subuh, lalu dia melanjutkan untuk berpuasa. Apakah puasanya sah atau tidak? Sah puasanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena datangnya dia beli nasi goreng, disimpan untuk sahur, itu sebenarnya sudah niatnya untuk berpuasa. Ya, ini sebenarnya mudah ya. Kita datang dari tempat tidur kita atau tempat antum tinggal, kemudian menuju ke masjid untuk sholat subuh, itu sebenarnya sudah niat untuk mengerjakan sholat subuh. Ya demikianlah. Ya semoga bisa dipahami hal tersebut ya. Baik, sekali lagi, kalau ada yang mengatakan dilafadzkan, silahkan dilafadzkan sebagai penguat untuk yang ada di dalam
hati. Ya, sehingga tidak ada pertentangan ya. Baik, yang berikutnya masalah niat ini juga jamaah sekalian. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya boleh merapel di awal Ramadan sudah meniatkan 30 hari ke depannya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak, masing-masing niat di malam harinya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yabitun niyah fala siyamalah, atau kama qala Rasul, orang yang tidak membermalamkan niatnya atau orang yang tidak berniat di malam harinya maka tidak ada puasa baginya. Tapi jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang mengatakan bolehnya dirapel dari awal bulan Ramadan dan juga pendapat yang mengatakan harus di setiap malam ini bisa digabung. Kita berniat di awal Ramadan memang sepenuhnya, nanti di malam-malamnya kita juga memantapkan niat tersebut, sehingga tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dan ini jamaah sekalian, ya ana pribadi lebih condong kepada yang mengatakan bahwasanya diniatnya itu setiap malam. Kenapa jamaah sekalian? Karena boleh jadi ada orang yang misalnya dia sudah berniat di awal 30 hari penuh, tapi mungkin di hari ke-15 dia sakit, tidak bisa berpuasa. Berarti dia keluar dari niat sebelumnya. Maka kalau dia berniat di setiap malamnya, maka ini lebih keluar dari hal-hal yang nantinya menjadi masalah. Tapi bisa digabungkan keduanya, ya, berniat dari awal kemudian di malam-malam harinya kembali berniat. Sampai di sini juga jelas ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke pembatal puasa. Apa-apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas, makan dan minum dengan sengaja ini membatalkan puasa. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak sengaja makan dan minum? Ini biasa terjadi di awal-awal Ramadan. Karena biasanya kan kalau kita tidak terbiasa berpuasa, tapi memang namanya insan, manusia itu punya sifat nasyan, pelupa. Tapi jamaah sekalian, ini rufi'al qalam anis salas, diangkat pena dari 3 hal. Yang pertama atau diantaranya adalah orang yang lupa sampai dia teringat, ya, an-nasi hatta yatadzakkar. Tapi jamaah sekalian, kalau ada orang yang di Ramadan dia makan dan minum tapi lupa, maka tetap sah puasanya kalau dia lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimmu shaumahu." Apabila ada orang yang makan dan minum dan dia lupa bahwasanya dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia tetap melanjutkan puasanya. Fa innama at'amuhullah wa saqahu, sesungguhnya itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, khilaf di antara para ulama, kalau misalnya ada orang yang kita tahu orang ini berpuasa, lalu kita melihatnya dia makan dan minum, khilaf di antara para ulama mana yang lebih afdol, menegur dan mengingatkan dia atau menahan diri dan membiarkan orang tersebut selesai dari makannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu adalah makanan dari Allah atau amahullah, Allah yang memberinya makanan. Jangan diputus rezekinya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Misal ada dua orang berteman, misalnya A dan si B, sama-sama puasa di bulan Ramadan misalnya. Tiba-tiba si B misalnya duduk, kebetulan ada kopi misalnya. Ya, ini kisah yang langka ya. Masa ada kopi di bulan Ramadan di siang hari? Tapi kalaupun ada, ternyata si B dengan santainya dia meminum kopi dan lain sebagainya, maka si A di sini jemaah sekalian khilaf para ulama, apakah dia mengingatkan, wahai B, kamu sedang puasa, atau dia menunggu sampai dihabiskan semua minumnya baru kemudian diingatkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena sesungguhnya dia diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilarang memotong rezekinya Allah kepada hamba tersebut. Ya, makanya khilaf di antara para ulama. Baik, jemaah sekalian, maka kalau ada yang lupa tetap melanjutkan puasanya. Ini yang membatalkan puasa yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya tidak disengaja, artinya dia muntah mungkin karena ada sesuatu yang dia cium dan lain sebagainya, maka
ini tidaklah membatalkan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu qa'un wa huwa sha'im falaysa alaihi qada. Barang siapa yang muntah dan muntahnya menguasai dirinya, artinya bukan kehendaknya sehingga dia muntah, bukan karena dia sengaja, maka tidak wajib baginya mengqada, artinya puasanya tetap sah. Akan tetapi wa inistaqa falyaqdi, kalau ternyata dia muntahnya dengan sengaja, maka hendaklah dia mengganti puasanya, batal puasanya sehingga harus diganti. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, masa ada orang yang sengaja buat dirinya muntah? Ada orang-orang yang sengaja buat dirinya muntah, jemaah sekalian. Misalnya dia masukkan jarinya, baru dia sentuh langit-langitnya dan lain sebagainya sampai kemudian keluar muntahnya, maka ini orang yang muntah secara sengaja. Adapun kalau tidak sengaja, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah mendapati haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, usah kita bahas ya, karena kita semuanya laki-laki di sini. Ini untuk perempuan. Kemudian yang keempat, jima atau bersetubuh, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Ya, ini rasa-rasanya kalau berhubungan suami istri itu tidak ada yang tidak disengaja ya, semuanya disengaja. Tapi kalau ada yang lupa, ya kalau ada yang lupa. Makanya jemaah sekalian, kalau misalnya pengantin baru misalnya, atau kalau antum cuti pulang ke rumah itu di siang hari, jaga-jaga jarak dengan istri. Bukan juga begitu masuk Ramadan dan antum misalnya pulang cuti di siang hari, antum mengatakan kepada istri antum, lakum dinukum waliyadin. Ya, bukan juga seperti itu ya. Antum tetap ya, karena dibolehkan untuk kemudian tetap bercanda atau apalah selagi tidak melakukan yang namanya hubungan suami istri. Baik, yang dimaksud dengan melakukan hubungan suami istri adalah bertemunya dua alat yang sudah dikhitan. Ya, idza laqiyal khitanain fawajib al-ghusl. Ya, kalau dua alat yang sudah dikhitan saling bertemu, maka wajib untuk mandi. Dan kalau dua alat yang sudah dikhitan ini bertemu, maka dia batal puasanya. Ya, kalau dia sengaja ya, dan sulit untuk tidak disengaja. Mungkin kalau suaminya lupa, ya istri mungkin mengingatkan, Mas, ya kita puasa ini Mas. Tapi kalau dipaksa juga akhirnya ya nanti ini ada kafarohnya sendiri ya. Tapi meskipun tidak sampai pada puncaknya, ya, meskipun tidak sampai pada puncaknya tetap batal puasa. Ya, yang penting bertemu dua alat yang sudah dikhitan. Tapi jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan termasuk di antara dosa besar ya, termasuk di antara dosa besar kalau dia sengaja. Salah seorang sahabat pernah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, ini sebenarnya hadis yang menjelaskan tentang tersenyumnya Nabi sampai kelihatan gigi gerahamnya beliau. Kenapa? Karena sahabat yang datang dalam keadaan ketakutan pulang dalam keadaan bergembira. Itu kita sebutkan secara ringkas saja. Jamaah sekalian, sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah." Dan ini kata para ulama, perkataan sahabat yang mengatakan halaktu, saya telah binasa wahai utusan Allah, saya telah celaka wahai utusan Allah, dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahasanya dosa besar berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kata sahabat ini, halaktu ya Rasulullah, aku celaka wahai utusan Allah. Ditanya kepada sahabat ini, kenapa demikian? Kata beliau, saya telah menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Maka apa gerangan yang harus sebagai kafarohnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tastati an tu'ti raqabah? Apakah engkau mampu? Ya, kalau Rasulullah, apakah engkau mampu untuk membebaskan budak? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya orang yang miskin. Ya, saya orang yang miskin. Dan saya tidak punya budak, saya tidak bisa membebaskan budak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu ada kafarah yang kedua. Ahal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata sahabat ini dalam ketakutan juga ya. Beliau sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah,
1 bulan, 2 bulan, 1 bulan saja ini saya keceplosan, apalagi kalau sampai 2 bulan. Dan begini jamaah sekalian, 2 bulan berturut-turut ini memang harus berturut-turut. Ya, kalau misalnya 1 bulan 28 hari batal puasanya di 1 bulan ke 28 hari, padahal hingga sisa 2 hari ya, maka mulai lagi dari awal lagi. Ya, ini berat juga. Maka begitu mendengarkan ini kata sahabat ini, ya Rasulullah, ya 2 bulan itu berat. Ya 1 bulan saja saya keceplosan. Taib. Kata Nabi SAW, kalau begitu berikan makanan kepada fakir miskin, 60 fakir miskin. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, di kampung saya atau di sekitar saya ini, saya yang paling miskin. Maka Nabi SAW terdiam karena tidak ada lagi cara keempat, hanya 3 itu. Nabi SAW terdiam. Kemudian datang sahabat membawa kurma di keranjang. Maka Nabi SAW diberikan hadiah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Aina al-muhlikin, aina al-halik. Di mana orang yang, Rasul, di mana orang yang mengatakan dirinya celaka tadi? Kata sahabat ini yang sudah berhubungan suami istri yang ada dalam, ana ya Rasulullah, saya wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, ambil kurma ini, berikan kepada fakir miskin. Ya. Kata sahabat ini lagi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya yang paling miskin. Akhirnya Nabi SAW tersenyum sampai kelihatan gigi geraham beliau. Kata beliau SAW, kalau begitu pulang bawa kurma ini ke keluargamu dan berikan makanan ini kepada keluargamu. Akhirnya sahabat ini datang dalam keadaan ketakutan kepada Nabi SAW, pulang dalam keadaan bergembira karena dia bawa pulang kurma. Ya, dia bawa pulang kurma, datang dalam keadaan ketakutan dan pulang dalam keadaan bergembira. Tapi kita jangan coba-coba berhubungan suami istri di siang hari, lalu kemudian mengatakan, nanti kan bisa kita makan kurma sama-sama dengan istri. Itu bukan ya. Tapi yang ketiga itu kafarohnya adalah membebaskan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makanan kepada fakir miskin. Taib, ini diantara yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri secara sengaja. Kemudian yang kelima, keluar mani karena bercumbu. Ya, ini juga membatalkan puasa. Ya, keluar mani karena bercumbu. Boleh seseorang bermesraan dengan istri di siang hari Ramadan, tetapi jangan sampai kemudian berlebihan. Ya, tadi kita katakan ya, jangan mengatakan ke istri lakum dinukum waliyadin ya, sehingga saling menjauh, bukan. Boleh seseorang mungkin pegangan tangan, kemudian romantis ala suami istri, mungkin cium kening, boleh selama tidak keluar mani. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang perlu juga kita ingatkan, orang yang keluar maninya karena mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya ada di antara antum nantinya misalnya kelelahan, ya, kelelahan kerja, mungkin baru dapat istirahat siang hari misalnya, antum mungkin tertidur lalu mimpi basah, ya, bangun tidur ternyata basah, ya kan, mungkin genting bocor ya. Bukan itu? Antum menemukan sesuatu yang basah, maka itu tidak membatalkan puasa, tetap lanjutkan puasanya. Karena itu di luar kemampuan kita, ya, di luar kemampuan kita. Kecuali kalau misalnya antum sebelum tidur melihat hal-hal yang kemudian bisa membangkitkan syahwat, maka ini dikhawatirkan membatalkan yang namanya puasa. Baik, kita masuk ke poin yang berikutnya yang boleh dilakukan ketika berpuasa. Yang pertama, mendapati waktu fajar, waktu sholat subuh dalam keadaan junub. Itu boleh jamaah sekalian. Kalau misalnya antum di malam hari bertempur dengan istri, kemudian dalam keadaan junub, lalu tertidur tidak sempat mandi, ternyata terlambat bangun, ya mungkin karena antum kecapean, ternyata sudah azan di masjid dan antum di malam harinya sudah niat besok mau puasa lagi, maka tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Dia tetap melanjutkan puasanya, tetapi ingat, sebelum sholat harus mandi dulu, ya, karena bukan syaratnya puasa harus seseorang mandi besar, bukan. Tetapi
syarat sholat adalah mandi besar, maka sebelum sholat subuh harus mandi besar terlebih dahulu. Kata Aisyah, dalilnya apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajar fi Ramadan wa huwa junubun." Ya, Nabi SAW juga pernah mengalami hal tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah pernah menjumpai waktu fajar pada bulan suci Ramadan, artinya masuk waktu sholat subuh di bulan Ramadan dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Min ghairi hulumin, dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena mimpi basah, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan suami istri di malam hari Ramadan. Fayaktasilu wa yasum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan puasanya dan mandi untuk mengerjakan sholat subuh. Jadi tidak mengapa seseorang dalam keadaan junub mendapati waktu fajar. Demikian juga kalau misalnya ada orang yang junub di malam harinya, kemudian bangun sebelum sholat subuh, dia masih mendapati waktu sahur, maka boleh orang tersebut sahur terlebih dahulu sebelum mandi. Itu tidak masalah ya, itu tidak masalah ya, itu tidak masalah. Kemudian yang kedua yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah bersiwak ketika berpuasa atau melakukan yang namanya sikat gigi. Kalau kita sikat gigi ya, itu boleh, ya itu boleh. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka setiap selesai wudu agar mereka bersiwak, atau kalau kita sikat gigi ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya, dan setelah Ramadan itu tidak ditemukan bahwasanya Nabi melarang sahabat bersiwak di bulan Ramadan, sehingga dikatakan oleh para ulama boleh seseorang bersiwak di siang hari Ramadan dan seterusnya. Bahkan merupakan sunnah setiap selesai wudu kita bersiwak, kecuali kalau kita bersiwak sambil kemudian digigit siwaknya baru kemudian sebagiannya ditelan. Ya ini namanya makan siwak ya, bukan bersiwak. Ya itu batal puasa. Itu batal puasa. Adapun kalau sekedar bersiwak atau bersikat gigi, itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau odolnya sekalian antum telan. Ya itu juga batal puasa ya. Yang ketiga yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, asalkan tidak berlebihan. Ya, asalkan tidak berlebihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinshaq illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah dalam berinstinsyaq. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung. Ini namanya istinsyaq. Illa an takuna sha'iman, kecuali jika engkau berpuasa. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, kumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan ini disepakati oleh para ulama. Akan tetapi jangan berlebihan tatkala kita berpuasa. Ya, kalau berpuasa kita tidak boleh berlebihan. Kemudian hal yang lainnya lagi yang dibolehkan adalah bercumbu dan mencium istri, asalkan tidak sampai jima dan asalkan tidak sampai keluar mani. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, pada suatu hari ketika aku rindu dan hasratku muncul ketika aku mencium istriku, padahal aku sedang berpuasa, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar. Aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur? Kata Umar bin Khattab, sepertinya itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa kalau kita berkumur-kumur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apa masalahnya? Demikian juga mencumbui istri selama tidak keluar mani dan tidak sampai jima, maka tidak
bermasalah dan tidak membatalkan puasa, sebagaimana kumur-kumur tidak membatalkan puasa kecuali kalau ditelan airnya. Jadi sekedar bercumbu dengan istri boleh ya, tapi hati-hati. Kemudian yang kelima, ya ini fahima man yafham. Orang-orang yang sudah menikah akan paham, tapi yang jomblo berilmu dulu sebelum nantinya mengamalkan ya. Antum menyimak saja terlebih dahulu yang belum menikah. Apa itu cumbu dan lain sebagainya, apa itu berhubungan suami istri dan lain sebagainya, ya nanti antum akan alami. Yang kelima, bekam dan donor darah selama tidak tidak membuat lemas. Ini juga dibolehkan bagi orang yang berpuasa selama tidak membuat seseorang lemas, maka dibolehkan untuk donor darah dan bekam. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Anas bin Malik juga ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Anas bin Malik berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Ya, artinya orang yang berbekam atau donor darah, kalau dikhawatirkan membuat pendonor lemah, maka sebaiknya dihindari. Tapi kalau selama tidak membuat lemah, maka tidak masalah. Kemudian yang berikutnya yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah mencicipi makanan selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ya, kita pelajari di IPA itu bagian-bagian lidah yang letak-letak perasa ya, manis di depan, kemudian asam di samping kiri kanan, kemudian belakang pahit dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang yang mau mencicipi masakan di lidah saja, maka itu dibolehkan bagi orang yang berpuasa, asalkan yang dicicipi bukan 3 mangkok. Ya, itu bukan cicipi namanya, itu makan besar namanya ya. Baik. Yang berikutnya yang boleh dilakukan adalah bercelak dan menggunakan tetes air mata. Ya, tetes mata. Ini juga dibolehkan. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, orang yang berpuasa tidak mengapa bercelak. Ya, bercelak. Kemudian yang ke-8, mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Ini juga dibolehkan. Ya, karena kadang ada sebagian orang yang mengatakan bahasanya, jangan disiram kepalanya karena nanti kamu kan sedang puasa dan lain sebagainya. Padahal ini dibolehkan. Dari Abu Bakar ibn Abdurrahman, beliau berkata, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di A'raj mengguyur kepalanya dengan air karena keadaannya yang sangat haus dan sangat terik. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan berpuasa. Menunjukkan bolehnya menyiram kepala meskipun dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ke-9, menelan dahak. Ini juga dibolehkan ya bagi orang yang berpuasa. Dahak yang dahak kita itu boleh kita telan, atau air liur kita boleh kita telan selama belum keluar dari mulut. Kalau sudah keluar dari mulut baru diminum lagi, ya itu lain ceritanya. Ya, jangan sampai ada yang keluar dari masjid ini, Ustaz tadi bilang air liur boleh ditelan. Kalau begitu saya kumpulkan dulu air liur saya di gelas, nanti saya minum kembali. Ya, itu batal puasa ya. Dan saya yakin juga tidak ada juga orang yang mau melakukan hal yang seperti itu. Kemudian juga menelan sesuatu yang sulit dihindari. Ya, ini juga tidak membatalkan puasa. Ya, misalnya antum mungkin taruhlah saya berenang misalnya dalam keadaan berpuasa, lalu tidak sengaja menelan air. Ya, tidak ada niatnya. Antum tidak berniat, saya mau pergi berenang supaya nanti saya bisa minum sedikit tanpa saya sengaja. Ya, itu namanya sengaja ya. Tapi kalau misalnya antum berenang lalu kemudian menelan air, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali yang sambil minum ya. Masih ada waktu. Ini masih ada pertemuan berikutnya sebelum Ramadan. Masih ada satu ya. Nanti kita lanjutkan ya sunnah-sunnah puasa dan seterusnya, seperti misalnya makan sahur dan mengakhirkannya, karena ini sudah habis waktu ya. Ini mungkin saja dulu yang bisa kita sampaikan.
jika ada yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun jika ada yang salah semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.